Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Fauziaranti dengan NPM 201415-1003. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tema Destinasi Desa Wisata dengan judul Pengembangan Desa Wisata Pendidikan di Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat. Dari Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Sebelumnya yaitu pertama ada pendahuluan. Berkembangnya wisata pedesaan di suatu daerah akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan pemerintah. Apabila mengacu kepada pedoman desa wisata yang dikeluarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pengembangan desa wisata ini harus disertai oleh wisata pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, desa wisata harus pula menjadi desa wisata pendidikan. Wisata pendidikan merupakan konsep wisata yang menyuguhkan perpaduan antara konsep pendidikan non-formal dengan wisata atau hiburan kepada wisatawan. Dalam konsep ini, ketika wisatawan berkunjung selain mendapatkan hiburan atau rekreasi, juga memperoleh pengalaman atau belajar dengan metode yang menyenangkan. Wisata edukasi juga dapat dilihat sebagai sebuah kategori dari wisata alternatif atau alternatif dari wisata massal yang konvensional, terstandar dan berskala besar, dan merupakan subbagian dari wisata minat khusus. Wisata yang termasuk dalam wisata edukasi adalah ekowisata, wisata sejarah, wisata pedesaan atau pertanian, pertukaran pelajar antar institusi pendidikan, wisata studi banding, kegiatan universitas dalam dan luar negeri, dan kegiatan studi tour sekolah. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, wisata pendidikan memang merupakan perpaduan dari unsur learning dan enriching. Dengan konsep ini, para wisatawan memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di samping kesenangan di objek wisata. Mendapatkan learning experience melalui pengetahuan baru adalah hal yang abadi dan mampu meningkatkan hidup seseorang atau expansion life. Lalu wisata edukasi ini juga akan bermanfaat apabila pengunjung atau wisatawan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di samping kesenangan di objek wisata. Oleh karenanya, dalam wisata edukasi perlu diterapkan prinsip 3E. Faktor lingkungan atau environmental factor dapat berupa suasana tempat tinggal atau lingkungan belajar, yaitu gunanya untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan pada saat melakukan kegiatan wisata, sehingga harus didukung dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu dapat berupa suasana alam yang asri, lingkungan yang bersih, dan jauh dari polusi dan sampah. Sedangkan lingkungan sosial itu dapat berupa sikap masyarakat yang menerima dan melayani kunjungan tamu dengan ramah, sopan santun, sehingga sikap masyarakat tersebut menimbulkan rasa aman bagi wisatawan. Lalu adanya keikutsertaan atau engagement. Tujuan utama seseorang melakukan wisata edukasi ialah untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Oleh karena itu, dalam wisata edukasi wisatawan ikut berpartisipasi aktif dan dilibatkan dalam kegiatan wisata, namun tanpa mengganggu ketertarikan atau preferensi mereka. Lalu ada eksplorasi atau exploration. Eksplorasi ini memberikan pelajaran secara langsung kepada wisatawan mengenai tempat wisata tersebut. Dengan eksplorasi, wisatawan dapat lebih mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan melihat langsung objek tersebut di lapangan. Nah, pengembangan desa wisata sebagai aset kepariwisataan dan aset ekonomi perlu memegang prinsip, yaitu pertama, tidak bertentangan dengan budaya setempat. Yang kedua, ada pembangunan fasilitas ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dan yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Lalu ada metode penelitian. Metode yang digunakan ini yaitu metode kualitatif, yaitu dengan pemaparan data hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan fakta secara kualitatif. Nah, data yang diuraikan juga sesuai dengan fakta hasil kajian lapangan. Lalu sumber data ini diambil dari 13 orang dengan rincian sebagai berikut, yaitu 3 orang pemerintah,
tokoh masyarakat dan agama sebanyak 5 orang, dan pengelola desa wisata sebanyak 5 orang. Lalu teknik pengambilan data yang dilakukan itu dengan cara mewawancara dan observasi secara langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Wawancara ini dilakukan secara tidak berstruktur, bentuknya biasanya dialog, diskusi, bincang santai, atau tanya jawab. Lalu data hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, disusun, dan dianalisis sehingga data memiliki nilai bagi kehidupan masyarakat. Lalu kita ke hasil dan pembahasan. Potensi objek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan pedesaan menjadi desa wisata. Potensi tersebut dapat berupa potensi lingkungan alam dan potensi sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, Desa Cibodas memiliki potensi besar dari segi potensi fisik lingkungan alam maupun potensi sosial budaya. Berdasarkan data profil desa tahun 2016, luas desa Cibodas seluas itu 988,77 hektar, terdiri dari 1 daerah pemukiman, 2 tanah ladang, dan 3 pekarangan dengan luasnya masing-masing. Jumlah penduduk desa ialah sebesar 11.206 orang yang terdiri dari 5.655 orang laki-laki dan 5.551 orang perempuan. Lalu mereka juga menanam beberapa jenis tanaman yang menjadi andalan para petani, yaitu seperti tomat, cabai, kubis, dan lain-lain. Lalu di sini ada poin yang pertama, daya tarik wisata. Potensi utama Desa Cibodas adalah agrowisata, yaitu berupa lahan dan hasil pertanian yang dimulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan masa panen, dan pasca panen, seperti peternakan, pemelihara, budidaya, dan olahan hasil peternakan, wisata pendidikan yang khusus pertanian, mulai dari pembibitan sampai pengolahan hasil pertanian. Lalu yang poin kedua itu ada aksesibilitas atau jalur menuju desa wisata Cibodas yang cukup memadai, tapi masih banyak di beberapa titik yang perlu diperbaikin. Rambu-rambu menuju desa wisata pun sudah tersedia namun masih terbatas. Lalu poin ketiga itu ada fasilitas. Tersedianya homestay yang berjumlah 44 rumah, yang masing-masing rumah memiliki daya tampung 8-10 orang. Tersedia di pusat oleh-oleh dan cindar mata, rumah makan atau aula. Lalu poin yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan desa wisata sudah cukup tinggi, namun masih terbatas karena beberapa sektor. Sudah terbangun kesadaran masyarakat desa Cibodas sebagai tuan rumah yang baik dalam menerima para wisatawan. Lalu yang kelima ada pemasaran dan promosi. Promosi hanya dilakukan sebatas informasi ke orang-orang. Lalu ada yang keenam, itu ada poin keenam, ada kelembagaan dan sumber daya manusia. Sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Bandung Barat menurut Perda nomor 14 tahun 2012. Lalu sudah terbentuk lembaga kemasyarakatan yang mengelola desa wisata. Lembaga tersebut dimotori oleh kelompok Tani Mekar Tanujaya. Untuk menyusun strategi pengembangan desa wisata Cibodas, dilakukan analisis SWOT berdasarkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh desa Cibodas. Nah, analisis ini dilakukan untuk menggambarkan strategi yang paling tepat dalam perencanaan desa wisata tersebut. Berikut ialah gambaran hasil analisis SWOT dan gambaran strateginya. Nah, di sini terdapat tabel 1, yaitu analisis SWOT pengembangan desa wisata. Terdapat external, strength, weakness, opportunity, strategi SO, strategi WO, threat, dan strategi ST. Lalu berikut ini akan digambarkan mengenai strategi pengembangan desa wisata sesuai dengan komponen-komponen pembangunan kepariwisataan daerah. Yaitu yang pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa wisata dalam pengembangan desa wisata mutlak itu diperlukan. Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi dalam pengembangan desa wisata harus dilakukan dengan cara meningkatkan keterlibatan warga secara langsung dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program.
Untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam sebuah program pembangunan diperlukan 3 unsur pokok, yaitu adanya kemauan, kesempatan, dan kemampuan untuk berpartisipasi. Pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat, potensi objek dan daya tarik wisata merupakan modal bagi pengembangan suatu kawasan pedesaan menjadi desa wisata. Potensi tersebut dapat berupa potensi fisik lingkungan dan potensi sosial budaya. Berdasarkan potensi alam dan sosial budaya yang dimiliki Desa Cibodas, pengembangan wisata pendidikan di bidang pertanian memiliki peluang yang sangat besar. Keinginan masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus mendapat pengetahuan merupakan peluang besar bagi pengembangan desa wisata pendidikan. Peluang ini dikarenakan adanya kejenuhan dalam pengembangan pendidikan di dalam ruangan. Lalu yang ketiga ada pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata atau komperar. Untuk menjaga penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan keparawisataan diperlukan kelembagaan yang kuat sebagai kontrol terhadap berjalannya proses pengembangan wisata di daerah tersebut. Hal ini dengan kata lain, kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. Kelembagaan merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam pengembangan diri maupun kelompok. Hal ini terjadi karena pembangunan kelompok ini didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lalu yang keempat ada promosi wisata ini melalui berbagai media. Pengelolaan pariwisata harus melakukan promosi produk wisata agar produk ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Melalui promosi produk wisata akan lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu pada dasarnya pengelola wisata memiliki kewajiban untuk dapat menyampaikan informasi mengenai berbagai informasi yang dimiliki oleh desa wisata tersebut, terutama pada potensi wisata. Oleh karena itu, pengelola desa wisata harus jeli dalam komunikator sebagai penyampai pesan terhadap khalayak. Lalu yang kelima ada peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia para pengelola desa wisata merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukannya pemberdayaan masyarakat seperti prinsip enabling, empowering, protecting. Enabling sendiri itu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Lalu empowering yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu protecting yaitu mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pengembangan desa wisata. Berikut ialah gambar 3 yaitu strategi pengembangan desa wisata. Yaitu melalui partisipasi masyarakat, kelembagaan, promosi wisata, dan pengembangan SDM. Lalu yang keenam ada pendampingan dilakukan secara terstruktur dari lembaga-lembaga atau dinas terkait. Pendampingan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan dinamisator. Dengan demikian, proses pendampingan merupakan upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungannya selama ini yang sudah berjalan namun masih memiliki hambatan. Melalui proses pendampingan diharapkan terjadinya kemandirian baik secara individu maupun kelompok. Salah satu tolak ukur kemandirian ialah kemampuan masyarakat di dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ialah kesimpulan. Strategi pengembangan desa wisata pendidikan di Desa Cibodas melalui 6 strategi, yaitu yang pertama, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program. Pengembangan desa wisata yang khas berdasarkan kepada potensi alam, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, pengembangan kapasitas lembaga masyarakat sebagai lembaga pengelola desa wisata atau komperar untuk membangun koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor. Lalu yang keempat ada pengembangan media promosi wisata melalui berbagai media. Yang kelima, peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan terorganisasi. Lalu yang ketujuh,
Yang keenam, ada pendampingan dilakukan secara struktur dari lembaga-lembaga atau dinas terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.